Oke, selamat pagi. Saya buka dulu nih masker saya. Di hadapan saya sudah ada Mbak Agnes Santoso. Saya melihat di beberapa media medsos ada berita tentang bakal calon wali kota, yaitu Mbak Agnes Santoso. Saya ingin tanya ke beliau langsung seperti apa kesiapannya. Selamat pagi, Mbak Agnes. Pagi juga dibuka. Ya. Pagi juga. Apa benar nih Mbak Agnes, di berita medsos itu banyak ada berita-berita yang mengatakan Mbak Agnes juga akan bakal calon wali kota Surabaya. Seperti apa sih Mbak Agnes kesiapannya? Kalau sampai sejauh ini memang ada beberapa yang istilahnya mengusulkan atau melontarkan nama saya gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri secara pribadi dari sejak awal belum pernah kepikir ke sana. Tapi sekali lagi kalau memang ada dan itu memang diminta, istilahnya kan amanah gitu kan ya. Insya Allah siap. Pernah kepikir nggak, karena ada yang mengusulkan tentunya, bukan dari sendiri-sendiri ya, adakah visi misi untuk membangun kota Surabaya itu seperti apa? Barangkali bisa dijabarkan sedikit saja Mbak Agnes. Kalau dibilang tentang Surabaya itu buat saya sebenarnya kota terbesar di Indonesia, karena Jakarta itu kan provinsi. Jadi dan tantangannya sekarang adalah Surabaya masuk dalam tantangan sebagai sebuah kota besar, yaitu stagnan. Dan ini harus butuh visi transformasi untuk bisa membawa Surabaya ke depan jadi apa. Nah, sejauh ini Surabaya itu sudah punya modal. Di bagian sisi warganya itu ada kepeloporan dan kegotong royongan. Jadi ke depan itu bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi bagaimana kemudian membangun Surabaya itu dari sisi manusianya, memanusiakan manusia yang ada di kota Surabaya itu. SDM. Dari sisi SDM-nya, karena secara infrastruktur sebenarnya sudah baik dan hanya tinggal dilanjutkan. Sementara bagaimana kemudian mengkolaborasikan seluruh lini yang ada di kota Surabaya, baik dari sisi birokrasi dan juga dari sisi warganya untuk bisa berpartisipasi bersama-sama, dan itu harus bisa dikoneksikan dengan platform teknologi. Jadi warga pun bisa berkomunikasi dengan pemerintah kota juga bisa berkomunikasi dalam artian berkoordinasi untuk membangun kota Surabaya bersama-sama. Gitu ya, Mbak Agnes tentunya punya pandangan yang bagus untuk Surabaya. Terima kasih. Kalau berbicara tokoh politik, kira-kira Mbak Agnes lebih mengikuti tokoh politik yang siapa kira-kira? Mengikuti ini dalam arti apa? Artinya yang dikagumi Mbak Agnes. Kalau dikagumi yang secara spesifik nggak ada, karena ya kenal dengan hampir banyak orang dari tokoh-tokoh politik, dari politisi, ya sebatas kenal dan bangun diskusi. Tapi kalau sampai dalam titik saya kagum banget, enggak. Ya, berarti membangun dari diri sendiri ya kan. Gitu. Ngomong-ngomong perjalanan Mbak Agnes ini dari awal berkarir itu tentunya mulai dari artis kecil ya. Saya pernah baca artis kecil, terus habis itu secara berjenjang dimulai dari apa Mbak Agnes yang hingga saat ini di JTV tentunya ya. Kalau dari perjalanan sebenarnya memang dulu waktu masih kecil pernah, terus kemudian sempat vakum karena harus kuliah dulu kan, dan itu dilarang orang tua untuk nyabang dalam tanda kutip. Setelah kuliah kerja kantoran, terus itu baru mulai aktif lagi di entertain, tapi akhirnya masuknya bukan di entertain secara spesifik, tapi malah larinya ke news, dan akhirnya jadi jurnalis sampai sekarang. Kurang lebih udah sekitar 10 tahun lebih sih di news untuk jurnalis gitu. Jadi jurnalis ya. Saat ini kan lagi pandemi COVID-19. Kalau saya lihat Mbak Agnes tetap bugar sehari-harinya. Barangkali punya pesan khusus terhadap warga kota Surabaya, Jawa Timur, dan nasional mungkin yang bisa ditiru oleh masyarakat luas tentunya. Kalau dibilang pesan khusus, ya sampai sekarang COVID ini belum ada obatnya. Tetapi beberapa kita tahu yang positif pun bisa sampai berhasil melewati tahap positif dengan cara apa? Dengan peningkatan imun tubuh dan juga mungkin dari pikiran. Artinya apa? Protokol kesehatan itu juga menjadi salah satu sisi yang paling penting untuk diterapkan oleh masyarakat. Terlepas ada banyak kontroversi mau dari istilahnya konspirasi dan segala macamnya, lebih baik kita mencoba mempercayai untuk keselamatan diri kita sendiri. Nggak ada salahnya kan kalau menjaga kebersihan untuk diri sendiri.
Jadi membangun kekuatan diri sendiri, protokol masker, vitamin, terus kemudian sisi pikiran supaya tetap positif itu sangat-sangat membantu. Menjaga imun dan iman ya tentunya ya. Yes, ya. betul. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan Surabaya ini bukan hanya disupport oleh dari sisi politik aja, tapi juga dari sisi masyarakat dan warganya. Karena sekali lagi seringkali masyarakat itu baru dilibatkan ketika jelang-jelang coblosan. Tetapi sebelum dan afternya, before and afternya itu hampir nggak pernah tersentuh. Baiklah, demikian ngopi saya dengan Mbak Agnes, ngobrol pintar. Mudah-mudahan Mbak Agnes yang masih muda dan energik ini dapat memenuhi harapan dari masyarakat Kota Surabaya, yang mana masyarakat Surabaya sebagian banyak yang menginginkan menjadi bakal calon wali kota Surabaya. Kurang lebihnya begitu, bersama Ada Effendi, tetap semangat.